Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dari SMP Negeri 1 Sajak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Afahudin SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sajak. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Jadi mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Jadi di sini karena saya ingin melakukan sesi wawancara untuk memahami tentang adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Bagaimana Bapak? Ya, silakan Bu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama di sini selaku kepala sekolah, jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Ya, terima kasih Bu. Jadi dari apa yang pernah kita alami di sekolah kita, mungkin Ibu sendiri pun pernah saya libatkan dalam hal ini untuk pengambilan keputusannya. Jadi kalau dalam hal kasus dilema etika, itu namanya saja sudah dilema ya. Jadi artinya itu apa? Ya, dalam mengambil keputusan itu tidak agak berat lah. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, karena itu yang dinamakan mungkin dilema ya. Tapi dalam hal mengambil keputusan yang saya lakukan, seperti yang sudah pernah kita lakukan juga, bahwa dalam mengambil keputusan itu saya tidak mengambil keputusan sendiri. Dalam artian saya itu melibatkan kawan-kawan guru yang lain, ya, termasuk wakil kepala sekolah, guru BK, dan kawan-kawan guru yang lain. Jadi di situ saya akan mengutarakan masalah yang kita hadapi, dan saya minta masukan ke kawan-kawan guru yang dilibatkan dalam katakanlah pengambil keputusan itu. Nanti hal-hal apa yang kira-kira bisa kita menyikapi dilema yang sedang kita hadapi ini, ya, dilema etika. Jadi dalam hal ini tentunya kita harus mempertimbangkan juga dalam mengambil keputusan ya. Dalam mengambil keputusan itu kita mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada di situ. Misalnya, kalau kita mengambil keputusan itu secara ekstrim, maka yang kita pikirkan itu adalah siswa yang bersangkutan, artinya kasus atau masalah etika tadi. Jadi kita upayakan supaya keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan semua pihak, dan keputusan yang kita ambil juga itu katakanlah bisa menjadikan pembelajaran juga untuk yang lainnya. Saya itu, jadi artinya intinya itu dalam pengambilan keputusan itu kita memang saya itu melibatkan warga sekolah supaya keputusan yang kita ambil itu katakanlah itu yang sebaik-baik keputusan lah. Oke, jadi kalau misalnya dihadapi dengan dilema etika yang sama-sama baik menurut kita, jadi kita harus melibatkan segala stakeholder yang ada di sekolah Pak, supaya kita mendapatkan dukungan. Ya. Baik, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam mengambil keputusan, apalagi ini dilema etika ya, dilema etika ini yang kita anggap tadi ya sama-sama baik. Kita kan maunya keputusan itu kita ambil hasilnya itu sama-sama baik, artinya satu pihak tidak merasa dirugikan gitu kan. Jadi dalam ini tadi seperti yang kemukakan di atas, sebelum saya mengambil keputusan atau menentukan keputusan, tentunya saya tadi melibatkan rekan-rekan ya, wakil kepala sekolah, guru BK, dan kawan-kawan guru yang lain. Jadi masukan-masukan dari mereka itu akan saya jadikan pertimbangan untuk membuat keputusan seperti itu.
berarti nanti Bapak mengambil keputusan di mana istilahnya yang paling banyak mungkin memberikan manfaat Pak ya. Iya, betul. Jadi tentunya itulah tadi. Ya misalnya kita ambil contoh kasus lah ya. Misalnya ini kan masalah siswa. Masalah siswa. Jadi kalau kita tidak mempertimbangkan hal lain-lain, misalnya kan, langsung kita ngambil keputusan secara ekstrim. Oke, siswa yang bersangkutan kita keluarkan dari sekolah kita. Itu dampaknya kan ke siswa yang bersangkutan, masa depan siswa yang bersangkutan itu juga harus kita jadikan pertimbangan. Itu. Jadi mengambil keputusan itu ya yang terbaik lah untuk siswa yang berkasus dan untuk masyarakat agar ada efek pembelajaran dan untuk warga sekolah juga. Nah, supaya sedapat mungkin atau sedini mungkin bisa mencegah supaya kasus-kasus yang seperti ini ya minimal kita bisa cegah tidak terulang kembali. Nah, berarti kita harus melihat keputusan yang diambil itu efek jangka panjangnya nanti seperti iya betul, jadi efek jangka panjangnya memang yang kita pikirkan karena masa depan menyangkut masa depan siswa kan, siswa yang bermasalah tersebut. Baik Pak, kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya langkahnya tadi salah satunya kan ya SOP-nya lah ya kalau menurut kita ya. Yang pertama kalau memang ada kasus seperti itu, yang jelas orang tuanya dulu kita panggil. Jadi ya sudah dapat masukan dari orang tua dalam memutuskan. Saya dalam memutuskan tentunya tadi melibatkan warga sekolah, supaya apa keputusan yang saya ambil itu tadi mendapat dukungan dari warga sekolah. Jadi artinya walaupun saya membuat keputusan, tapi saya memutuskan, tapi keputusan itu diambil dari hasil musyawarah warga sekolah. Jadi yang menurut kita yang terbaik lah. Kemudian apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Iya, jelas tantangannya ada. Jadi kan gini, kalau kita sudah mengambil keputusan, tentunya keputusan itu akan berlanjut. Artinya kalau memang misalnya ada kasus yang sama di lain waktu, tentunya ya kita harus konsekuen. Juga harus mengambil keputusan yang katakanlah dalam pengambilan itu harus melibatkan warga sekolah, dan yang kita putuskan itu untuk jangka panjang dan tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Demikian untuk yang pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya dihadapi dengan kasus yang sama, kemudian kita harus konsisten Pak Iya, ya? harus konsisten, konsekuen dengan yang udah pernah Keputusan kita yang pernah putuskan kita yang lalu. Jadi kan tidak ada yang merasa dirugikan gitu kan, tidak ada istilahnya apa dikasih dan sebagainya gitu kan. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal atau tata kala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau apakah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi maksudnya dalam misalnya ada kasus, maksudnya ada tenggang waktu gitu kan? Tenggang waktu penyelesaiannya apakah 3 hari harus selesai atau 5 hari gitu kan maksudnya? Target lah ya, target. Jadi dalam hal ini saya tidak punya target. Cuman kalau bisa makin cepat makin bagus kita selesaikan. Jadi kalau malah kita selesaikan, misalnya siswa yang bersangkutan itu nanti dibimbing, dibina oleh guru BK dan sebagainya, itu harus cepat kita putuskan sehingga siswa itu cepat bisa kembali lagi belajar seperti semula. Jadi ya minimal lah mereka tidak ketinggalan pelajaran gitu kan. Jadi intinya saya tidak punya target harus selesai dalam sekian hari atau tidak punya jadwal. Jadi sifatnya makin cepat itu makin bagus. Kemudian Pak, apakah ada seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Iya, jadi yang jelas yang sangat-sangat membantu saya itu adalah warga sekolah. Karena dari warga sekolah itu kan saya minta masukan gitu kan, Jadi semakin banyak yang memberi masukan itu tentunya ya akan mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Jadi artinya memang yang sangat membantu itu warga sekolah, sehingga keputusan itu bisa cepat diambil dan dapat dukungan dan tidak merugikan pihak manapun. Nah, seperti itu.
Ya, jadi mungkin dari sekian banyak warga sekolah dengan memberikan pendapat itu bisa memberikan jalan keluar terbaik, Pak ya. Iya, iya, betul. Kemudian ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi intinya seperti ini. Semakin banyak permasalahan yang kita hadapi, itu sebenarnya ya menjadikan pengalaman kita lah, pembelajaran kita supaya untuk ke depan kita punya langkah-langkah atau punya cara lah bagaimana cara mengatasi kalau ada permasalahan-permasalahan yang serupa. Jadi artinya itu kita jadikan pembelajaran lah. Kita jadikan pembelajaran untuk mengambil keputusan kalau memang ada kasus-kasus yang katakanlah serupa dengan kasus yang kita hadapi ini. Berarti dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, semoga pada keputusan dalam istilahnya ketemu dengan kasus yang serupa kita Ya. bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Ya, yang lebih baik. Jadi kan tadi kan dari kalau jadi saya katakan tadi dari kasus-kasus yang ada itu kita jadikan pengalaman, kita jadikan pembelajaran untuk memutuskan kalau memang ada kasus-kasus yang serupa. Nah, misalnya tadi kan dengan cara melibatkan semua warga sekolah, kita musyawarahkan, barulah saya yang memutuskan gitu kan ya. Dari masukan-masukan yang ada dari kawan-kawan itu dasar saya memutuskan. Sehingga nanti harapannya hasil keputusan saya itu didukung oleh semua pihak atau oleh warga sekolah. Nah, demikian. Baik Pak, mungkin hanya sampai di sini pertanyaan dari saya. Jadi sebelumnya mudah-mudahan dari hasil wawancara ini itu akan memberikan pelajaran untuk saya terutama ke depannya, sehingga saya nanti istilahnya kalau misalnya dihadapkan pada kasus yang sama itu bisa mendapatkan pelajaran dari wawancara kita hari ini. Oke, Pak. Ya, mudah-mudahan lancar Bu. Ini dalam rangka ini ya kegiatan Guru penggerak, Pak. Guru penggerak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, mungkin sampai di sini hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah Aflahuddin. Jadi mudah-mudahan istilahnya dari hasil wawancara ini itu bisa menjadi pembelajaran saya ke depannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Elitut SPD, yang adalah sebagai Kepala Sekolah dari SMP Negeri 3 Sajat. Hari ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai dan. Baik Pak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Maaf Bapak, saya mengganggu waktunya. Jadi di sini saya akan melakukan sesi wawancara untuk memahami tentang adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan pada siang hari ini. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Bagaimana Bapak? Boleh Bu. Baik, terima kasih Bapak. Oke, yang pertama, jadi selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau di tempat saya di sekolah sini, untuk membedakan kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu dibagi dua bagian ya. Ada yang kasus dalam bentuk dilema etika dan etika moral gitu, ya. Jadi ini kalau saya yang begini, kalau misalnya ada terpaut dengan hukum, kasus hukum itu berarti moral. Dan kalau hanya tidak ada sangkut dengan hukum itu berarti kasus etika. Jadi
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu berarti kasus etika ya. Ya kalau misalnya kasus-kasus seperti itu sama-sama benar untuk memilih satu di antaranya kan kayak susah ya. Iya. Nah, tapi itu sebenarnya itu bukan dilema sebenarnya, karena di sekolah itu semua dijalankan dengan ada rambu-rambunya. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Cuma bagaimana kepala sekolah itu menempuh atau mengambil langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Sesungguhnya tidak ada yang sulit. Ya, semua ada bisa diselesaikan. Cuma kadang kepala sekolah lupa. Lupa sehingga pelit melihat kategori. Kalau kepala sekolah bijak, sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi setiap keputusan itu memang harus diambil secara bijak Bijak, dan ya. ada langkah-langkah yang Ada harus ada ditempuh, Pak, rambu-rambunya ya. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Pertama, kalau misalnya ada masalah yang sulit bagi saya pecahkan, itu saya undang semua dewan guru termasuk kepala sekolah, komite, dan staf itu saya ungkapkan dalam bentuk rapat khusus untuk membahas kasus-kasus seperti itu. Jadi apapun keputusan rapat setelah mendapat pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman dewan guru, staf dan komite itu baru saya bisa mengidentifikasi apakah saya sudah bisa putuskan atau belum. Kalau misalnya belum, saya tentu bisa berbagi dengan teman-teman sekolah yang lain yang saya anggap lebih senior dari saya, minta pengalaman, siapa tahu teman-teman bisa membantu untuk memecahkan masalah yang saya hadapi itu. Baik sekali Bapak. Jadi berarti harus melibatkan segala pihak Pak ya? Iya, semua stakeholder di sekolah. Ada di sekolah. Nah, sekolah. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah itu yang kalau misalnya masalah yang berat, boleh dikatakan dilema etika, itu saya harus duduk bersama dengan seluruh teman-teman saya di sekolah, seluruh dewan guru, staf, kemudian komite, dan yang terpenting adalah yang bersangkutan harus hadir duduk bersama, kemudian kita ngomong atau kita bicarakan dalam kebersamaan dan kekeluargaan, saling terbuka, saling jujur. Saya kira tidak ada masalah di situ. Berarti harus saling kolaborasi. Kolaborasi yang harus terbuka. Iya, terbuka dan jujur. bersama. Dalam kekeluargaan pasti Ya. bisa selesai. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan ini sih kurang tidak terlalu berat tantangannya. Cuma kadang ada perasaan, tapi kalau sudah diungkapkan secara terbuka bersama dengan seluruh stakeholder itu, masalah perasaan sudah bisa dibelakangkan. Yang penting kita jujur untuk mengatakan apa yang seharusnya kita harus pecahkan bersama, putuskan bersama saat itu. Jadi masalah tantangan kan bisa main perasaan. Ya, Pak. Nah, main perasaan. Kalau saya ini, bagaimana yang ini? Kalau saya ini, bagaimana yang ini? Tapi kalau kita bersama-sama rembukan, saya kira tantangan itu mungkin bisa diperkecil. Betul Pak. Jadi istilahnya belum tentu pendapat kita itu sama dengan orang lain. Jadi lebih Iya. bagus memang Harus- harus diomongkan secara bersama. Harus bersama. Kalau kita sepihak, belum tentu bagi kita betul, tapi bagi Iya, orang lain betul. tidak mungkin. Ya. Harus memang Dibicarakan dibicarakan bersama. bersama. Nah, sama-sama senang. Iya, akhirnya tidak ada yang tersinggung sama Nah, tidak ada yang pendapat. pasti, tidak ada merasa di Ah, sebelah kan, tidak ada pihak memihak, tidak ada gitu. Harus sama-sama membicarakannya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan?
biasanya sih di sekolah ini tidak terjadi kalau ya, karena kita tidak tahu kapan ada kasus itu. Jadi begitu ada kasus, saya langsung panggil yang bersangkutan, ingin tahu masalahnya di mana, apa kasusnya. Kalau bisa saya selesaikan pada saat secara pribadi bisa, tapi kalau memang agak sulit, saya akan pikirkan untuk jadwalkan mengundang kawan-kawan. Berarti secepatnya Pak ya? Harus langsung ditangani. Cuma kalau tidak bisa langsung saya selesaikan pada saat itu harus saya jadwalkan untuk mengundang kawan-kawan untuk bicarakan bersama. Kalau misalnya kasusnya nggak pelik gitu, katakanlah macam dilema gitu, nah, harus dibicarakan. Tidak boleh saya selesaikan sendiri. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, tentu ada. Saya katakan dari awal bahwa ada rambu-rambunya. Di sekolah itu ada rambu-rambu, ada tata tertib, ada peraturan sekolah, dan ada keputusan-keputusan yang harus dipedomani di sekolah itu menjalankan tugas dengan keputusan. Kemudian kami tidak lupa bahwa sebagai kepala sekolah itu harus berkomunikasi dengan atasan dinas pendidikan kalau misalnya ada kasus-kasus yang sulit untuk dipecahkan. Jadi kepala sekolah jangan memecahkan kalau memang ragu, harus komunikasikan dengan pihak dinas pendidikan. Setelah mendapat saran dari dinas baru bisa dipikirkan untuk bagaimana mengambil keputusan. Gitu ya, jadi harus tetap mengikuti rambu-rambu yang ada dan aturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir Pak, pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan di sini, pembelajaran apa yang Bapak petik atau pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya adalah kepala sekolah jangan sepihak, jangan merasa sok tahu, tapi harusnya kepala sekolah itu merasa harus bangga kalau memiliki atau mempunyai banyak rekan, ya. Harus membuka diri, jujur mengatakan apa yang dia mampu, apa yang dia tidak mampu. Jadi sebagai saran ibu mungkin calon kepala sekolah nanti ya. Jadi kalau calon kepala sekolah itu memberdayakan teman-teman di sekolah adalah hal yang sangat penting. Kadang kita tidak sadar bahwa rekan guru bawaan kita, anak buah kita itu jauh lebih berpotensi daripada kita. Cuma kan masalah kesempatan dan waktu, sehingga dia di bawah kita. Jadi kita harus berdayakan mereka, libatkan mereka dalam mengambil keputusan-keputusan penting di sekolah. Dan itu tentu lebih baik hasilnya kalau keputusan itu diangkat dari masukan teman-teman di sekolah. Jadi harus melibatkan semua personil sekolah, semua stakeholder di sekolah itu. Jadi istilahnya kita tidak boleh menutup istilahnya pendapat dari orang lain Pak ya. Jadi jangan hanya memikirkan kepentingan atau pendapat sendiri. Tidak boleh seperti itu. Memang saran dari teman-teman itu sangat penting. Kata orang itu emas itu untuk mengambil kebijakan. Itu penting sekali saran dari Dewan Guru, staf, dan komite itu. Cuma itu ya. Baik, terima kasih sekali atas sarannya Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal saya ke depannya. Mudah-mudahan Anda jadi kepala sekolah. Jangan lupa libatkan kawan-kawan di bawah. Kalau ada masalah, panggil duduk bersama dan bicarakan bersama. Pasti selesai masalahnya. Oke, terima kasih. Pak, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Negeri Sanjar, Bapak Elihun SPD. Atas waktu dan kesediaannya dalam wawancara ini saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan atas saran dan apa istilahnya yang diberikan oleh Bapak di sini bisa menjadikan saya itu menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kesalahan. Sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.